Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang metode penyusutan aktiva tetap dalam bentuk latihan. Nah, untuk pembahasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya ya. Nah, ada yang masih ingat gak nih apa pengertian dari penyusutan? Penyusutan atau depresiasi menurut Bapak Haryono Yusuf tahun 2005 menjelaskan bahwa penyusutan ini merupakan proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi beban selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Dalam video ini kita akan membahas 4 metode nih di dalamnya. Yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode jumlah angka tahun, yang ketiga metode saldo menurun ganda, dan yang keempat metode unit produksi. Untuk lebih pahamnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Check it out. Kita langsung masuk aja ya ke latihan soal pada metode penyusutan. Oke, masih ingat kan ya, ada 4 metode nih yang akan kita bahas. Kita langsung masuk ke latihan soalnya. Nah, untuk garis lurus nih di soal pertama. Pada 1 Januari 2014, PT Sukamaju membeli bangunan kantor senilai 15 miliar. Masa manfaatnya ditaksir 15 tahun tanpa nilai sisa. Berapa nih beban tiap tahun dan tiap bulannya? Dan berapa nilai buku tahun pertama? Oke, kita langsung masukkan ke rumus ya untuk perhitungan bebannya untuk tiap tahun nih. Yaitu harga perolehan 15 miliar dikurangi nih dengan nilai sisa. Karena di soal tanpa nilai sisa, berarti di sini dikurangi 0 ya, dan dibagi dengan umur masa manfaat nih, yaitu 15 tahun. Berarti 15 miliar dikurangi dibagi dengan 15. Berarti beban per tahunnya adalah 1 miliar. Oke, kita lanjut nih ke beban tiap bulannya. Dengan cara apa? Dengan cara beban per tahunnya dibagi dengan jumlah bulan, yaitu 12 bulan. Berarti 1 miliar dibagi dengan 12 miliar sama dengan 83.333.333,33. Ini untuk beban tiap bulannya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan ketiga. Berapa nilai buku di tahun kelima? Oke, kita langsung masuk dalam bentuk tabel ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa isi dulu nih di tahun kedua, yaitu tahun sebelum tahun pertama. Untuk beban dan akumulasinya kita kosongkan terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke nilai buku. Nah, nilai buku ini kan rumusnya sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi. Nah, karena akumulasinya ini masih kosong, berarti untuk tahun ke-0 pada nilai buku adalah harga perolehannya, yaitu 15 miliar nih di sini. Ya, 15 miliar. Lanjut, untuk tahun pertama sampai dengan tahun terakhir, tahun ke-15, karena dia metodenya garis lurus, untuk bebannya akan sama ya tiap tahunnya, yaitu 1 miliar nih. Kita masukkan ya 1 miliarnya dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir, yaitu tahun ke-15, 1 miliar semuanya. Kita lanjut ke akumulasi. Untuk akumulasi, perhitungannya adalah akumulasi tahun sebelumnya. Nih, kita ambil contoh yang tahun pertama ya. Akumulasi tahun sebelumnya di sini masih kosong, ditambahkan dengan beban di tahunnya, yaitu 1 miliar. Berarti untuk akumulasi tahun pertama adalah 1 miliar. Nah, lanjut untuk nilai buku adalah harga perolehan, yaitu 15 miliar dikurangi dengan akumulasinya, yaitu 1 miliar. Berarti nilai buku untuk tahun pertama adalah 14 miliar. Nah, untuk tahun kedua sampai ke tahun terakhir, perhitungannya sama ya untuk akumulasi dan nilai buku. Oke, nah ini untuk menjawab pertanyaan ketiga, berapa nih nilai buku tahun kelima? Nah, setelah kita hitung, ternyata nilai buku tahun kelima adalah 10 miliar, didapatkan dari harga perolehannya yaitu 15 miliar dikurangi dengan akumulasinya. Akumulasi tahun kelima ya berarti, yaitu 5 miliar. Nah, nilai buku tahun kelima adalah 10 miliar. Oke, sampai situ paham ya untuk perhitungannya. Diingat ya, kalau beban untuk garis lurus adalah sama tiap tahunnya. Untuk akumulasi, rumusnya adalah akumulasi tahun sebelumnya ditambahkan dengan beban tahun tersebut. Misal nih, untuk tahun kelima, akumulasinya 5 miliar nih, didapatkan dari
akumulasi tahun sebelumnya, yaitu tahun keempat ya, berarti 4 miliar, ditambahkan dengan beban tahun kelima, karena kan kita mau mencari akumulasi tahun kelima nih. Nah, di sini bebannya 1 miliar, berarti untuk akumulasinya adalah 5 miliar, yaitu 4 miliar ditambah dengan 1 miliar. Oke, nilai bukunya harga perolehan dikurangi dengan akumulasinya nih, yaitu 15 miliar dikurangi dengan 5 miliar, berarti 10 miliar nih untuk nilai bukunya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun ke-6 sampai dengan tahun terakhir, yaitu tahun 15 ya. Kita lihat. Nah, di sini untuk bebannya tiap tahun ini sama ya, sampai tahun terakhir yaitu 1 miliar. Untuk perhitungan akumulasinya juga sama caranya, dan nilai bukunya juga sama nih caranya. Oke, kita lihat ke tahun terakhir, tahun ke-15. Di sini beban 1 miliar, terus akumulasinya 14 miliar ditambah dengan 1 miliar sama dengan 15 miliar, dan nilai bukunya sama dengan kosong nih, 0. Nah, nilai buku ini tahun terakhir sama ya, sama dengan nilai sisa pada soalnya nih, yaitu tanpa nilai sisa. Tapi kan nilai sisa sama dengan 0. Nah, itu sama ya, berarti ya perhitungannya sudah benar. Untuk tahun terakhirnya nilai bukunya sama dengan 0. Berarti tidak dapat kesalahan, tidak ada kesalahan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu nilai metode unit produksi dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan estimasi jam mesin. Oke, misalkan harga perolehannya 100 juta, umur ekonomisnya 20.000 jam, dan nilai sisanya sama dengan 10 juta. Berapa beban per jamnya? Oke, kita langsung masuk ke perhitungan ya untuk rumusnya. Berarti beban per jamnya sama dengan harga perolehan, yaitu 100 juta, dikurangi dengan nilai sisa. Di sini nilai sisa sama dengan 10 juta, dan dibagi nih dengan umur ekonomisnya atau estimasi jam mesinnya, yaitu 20.000. Berarti beban per jamnya adalah 4.500. Lanjut, jika tahun pertama pemakaian adalah 8.000 jam nih, berapa bebannya? Nah, itu tinggal dikalikan aja ya dengan beban per jamnya, sama dengan 8.000 jam dari pemakaian dikalikan dengan tarif beban per jamnya, yaitu 4.500, sama dengan 36 juta untuk tahun pertama dengan pemakaian 8.000 jam. Oke, sampai situ paham ya konsepnya? Kita lanjut lagi nih ke soal nomor 3, yaitu saldo menurun ganda dengan rumus 2 dikali persentase garis lurus dikalikan dengan nilai buku. Harga perolehannya 100 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, dan tanpa nilai sisa atau nilai sisa sama dengan 0. Diperoleh pada awal periode nih, yaitu Januari 2015. Berapa beban per tahunnya, dan buatkan tabel penyusutannya. Oke, sebelum kita menghitung beban penyusutan per tahunnya, kita hitung dulu ya persentase untuk saldo menurun gandanya berapa dengan cara 2 dikali persentase garis lurus. Nah, kita lihat nih umur ekonomisnya berapa, dia 5 tahun. Nah, untuk persentase garis lurusnya berarti 1/5 dikalikan dengan 100%. Berarti untuk persentase garis lurusnya adalah 20%. Nah, untuk saldo menurun ganda tinggal dikalikan 2 ya, yaitu 2 dikali 20%. Berarti persentasenya adalah 40%. Oke, kita langsung masuk ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk tahun awalannya atau tahun sebelum tahun pertama ya, tahun ke-0, kita masukkan di nilai buku dari harga perolehan 100 juta. Untuk tahun pertama berarti kita langsung hitung aja ya dengan menggunakan rumus, yaitu nilai buku tahun sebelumnya dikalikan dengan persentasenya. Nah, untuk tahun pertama, tahun 2015, dia nilai buku tahun sebelumnya adalah 100 juta. Dikalikan nih dengan 40% dari tarif yang sudah kita hitung ya. Berarti untuk beban tahun pertama adalah 40 juta. Lanjut ke akumulasi dengan cara yang sama, yaitu akumulasi tahun sebelumnya. Di sini masih kosong, belum kita masukkan. Ditambahkan dengan bebannya nih, beban tahun pertama 40 juta ya. Berarti untuk akumulasinya adalah 40 juta. Lanjut ke nilai buku dengan cara harga perolehan, yaitu 100 juta, dikurangi dengan akumulasinya, yaitu 40 juta. Berarti nilai buku tahun pertama adalah 60 juta. Nah, itu penggunaan untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat caranya sama. Oke. Nah, terkhusus untuk tahun terakhir pada saldo menurun ganda di bebannya, kita tidak menggunakan perhitungannya ya. Ini untuk
terkhusus untuk tahun terakhir nih pada metode saldo menurun ganda. Untuk beban di tahun terakhirnya kita menggunakan cara yaitu nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan nilai sisa. Nah, kan setahun sebelum tahun terakhir ini nilai bukunya adalah 12.960.000. Ini kan setahun sebelum tahun terakhir ya, berarti tahun keempat nih. Kita masukkan nilai buku tahun keempat, dimasukkan ke beban, dikurangi dengan nilai sisa. Nah, nilai sisanya dari soal kan sama dengan 0. Nah, kita kurangkan 0 nih. Berarti beban penyesuaian untuk tahun terakhir adalah 12.960.000. Nah, kalau misalkan di soalnya dia nilai sisa sama dengan 2 juta, nah nanti ini tinggal dikurangkan dengan 2 juta. Oke. Tuh. Nah, karena dia nilainya 0 untuk nilai sisa, berarti beban untuk tahun terakhirnya sama dengan nilai buku tahun sebelumnya ya, yaitu 12.960.000. Nah, kita masukkan akumulasinya. Dari akumulasi tahun sebelumnya yaitu 87.040.000 ditambah dengan bebannya nih 12.960.000. Maka akumulasi untuk tahun terakhir yaitu 100 juta. Nah, ini sama dengan harga perolehan ya. Oke, 100 juta. Berarti nilai bukunya sama dengan 0. Nah, ini dia sama nih sama nilai sisa. Senilai ya, yaitu 0. Kan nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasinya nih 100 juta. 100 juta dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasinya 100 juta, berarti nilai bukunya sama dengan 0 atau tanpa nilai sisa. Ya, ini perhitungannya sudah benar ya. Kita lanjut, semoga teman-teman paham. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu jumlah angka tahun dengan rumusnya sisa umur atau N dibagi dengan JAT umur aktiva tetap dan dikalikan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Oke, untuk nomor 4, harga perolehannya 240 juta, umur ekonomisnya 6 tahun, nilai sisanya sama dengan 30 juta. Pemakaiannya 1 Januari 2015, masih di awal periode. Berapa beban penyesuaian tiap tahunnya? Oke, kita langsung masuk ke perhitungan tarif ya sebelum menghitung beban. Nah, karena dia 6 tahun umur ekonomisnya, untuk tarif JAT kita menghitungnya dengan cara menurun ya. Angkanya menurun tapi kita tambahkan semuanya nih. Di sini kan dia 6 tahun. Kita hitungnya dengan cara 6 ditambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Kalau misalkan di umur ekonomisnya 5 tahun, berarti untuk tarifnya adalah 5 ditambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Oke, seperti itu. Berarti untuk 6 tahun adalah tarifnya 21 ya. Kita lanjut nih. Maka beban tiap tahunnya adalah untuk tahun pertama, tahun 2015, kita ambil angkanya yang angka pertama ya. Urutan yang pertama nih. Urutan pertama kan angka 6 nih. Kita masukkan angka 6 per 21 dari total tarifnya dikalikan dengan harga perolehan yaitu 240 juta dikurangi dengan nilai sisa yaitu 30 juta. Berarti untuk beban tahun pertama yaitu 60 juta. Tahun kedua kita ambil angka yang kedua ya, yaitu angka 5. Angka 5 dibagi dengan 21 dikalikan dengan 210 juta nih. Berarti 50 juta. Maksudnya tahun ketiga yaitu diambil dari angka ketiga juga, tahun keempat juga sesuai dengan urutannya ya. Di sini untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima dan tahun keenam. Oke, dengan penggunaan rumus yang sama juga. Sudah dapatkan ya, tahun pertama 60 juta, tahun kedua 50 juta, dan seterusnya sampai tahun terakhir, tahun ke-6 yaitu 10 juta. Kita lanjut masuk ke tabelnya nih. Nah, kita seperti sebelumnya ya, kita tambahkan dulu tahun ke-0 dengan nilai buku dari harga perolehan yaitu 240 juta. Lanjut untuk tahun pertama yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun ke-6 tahun 2020. Kita tinggal masukkan aja beban-beban yang telah kita hitung sebelumnya nih, yaitu 60 juta, 50 juta, 40 juta, sampai 10 juta. Dari sini ya, dari perhitungannya. Kita lanjut ke akumulasinya dengan cara yang sama. Akumulasi tahun sebelumnya ditambahkan dengan bebannya nih. Untuk tahun pertama berarti 60 juta, dan untuk nilai buku tahun pertama adalah 240 juta dikurangi dengan 60 juta. Berarti 180 juta. Itu untuk tahun pertama. Oke, kita lanjut ke tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Penggunaan rumusnya sama ya.
Dan tahun ke-6 juga sama nih penggunaannya, rumusnya, yaitu bebannya 10 juta dari perhitungan rumus, akumulasinya dapat dari akumulasi tahun sebelumnya 200 juta ditambahkan dengan 10 juta berarti 210 juta, dan nilai buku untuk tahun terakhirnya berarti 30 juta nih, yaitu dapat dari harga perolehan 240 juta dikurangi dengan akumulasi 210 juta berarti 30 juta. Nah sama ya seperti soalnya ya, yaitu 30 juta nih nilai sisanya. Oke, kita lanjut nih ke soal nomor 5, yaitu metode garis lurus. Harga perolehannya 32 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, dan nilai sisanya sama dengan 2 juta. Diperoleh pada 1 Januari 2017. Berapa beban per tahunnya? Oke, kita masukkan dengan rumus yang sama ya, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dan dibagi dengan umur manfaatnya. Di sini 32 juta dari harga perolehan dikurangi dengan 2 juta dari nilai sisa dan dibagi dengan 5 tahun, yaitu umur ekonomisnya. Berarti untuk beban per tahunnya adalah 6 juta. Oke, kita langsung masuk ke dalam bentuk tabel. Caranya sama ya, teman-teman, untuk tabel ini. Masukkan dulu nilai bukunya, yaitu harga perolehan 32 juta untuk tahun ke-0. Tahun pertama sampai dengan tahun terakhir, kita masukkan beban dengan jumlah yang sama karena dia metode garis lurus, gitu ya. Yaitu 6 juta nih. Dan akumulasinya dengan cara yang sama, yaitu akumulasi tahun sebelumnya ditambah dengan bebannya. Oke, dan nilai bukunya berarti harga perolehan dikurangi dengan akumulasi tahun tersebut. Nah, yang didapatkan nih untuk tahun terakhir, itu tahun 2021 ya, bebannya 6 juta, akumulasinya dapat dari 24 juta ditambahkan dengan 6 juta berarti 30 juta, maka nilai buku untuk tahun terakhirnya adalah 2 juta, dapat dari 32 juta dikurangi dengan 30 juta, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi, yaitu 2 juta. Nah, ini senilai dengan nilai sisa pada soal ya, 2 juta, berarti perhitungannya sudah benar. Kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu saldo menurun ganda. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita hitung dulu ya berapa persentase untuk saldo menurun ganda. Nah, di sini sama ya 5 tahun, berarti untuk persentasenya adalah 40%, dari 2 dikali 20%, 40%. Kita langsung masuk ke perhitungan dalam tabel. Nah, kita masukkan 2 tahun ke-0 ya, tahun sebelum tahun pertama, dengan nilai bukunya adalah harga perolehan, itu 32 juta. Tahun pertama tinggal masukkan aja ya nilai buku tahun sebelumnya, di sini 32 juta dikalikan dengan persentasenya yaitu 40%, sama dengan 12.800 nih untuk tahun pertama. Akumulasinya juga tinggal ditambahkan aja akumulasi tahun sebelumnya, di sini masih kosong ya, ditambahkan dengan beban tahun pertama nih 12.800, berarti akumulasinya adalah 12.800. Nah, nilai bukunya berarti harga perolehan 32 juta dikurangi dengan 12.800 sama dengan 19.200. Nah, itu untuk tahun pertama sampai dengan tahun sebelum tahun terakhir. Oke, di sini sampai tahun keempat ya berarti ya, karena dia 5 tahun. Itu penggunaannya untuk bebannya sama ya perhitungannya. Nilai buku tahun sebelumnya dikalikan dengan persentase nih. Oke, untuk tahun pertama sampai dengan setahun sebelum tahun terakhir ya. Di sini kan dia 5 tahun, berarti tahun pertama sampai dengan tahun keempat itu untuk bebannya penggunaan rumusnya sama ya. Nilai buku tahun sebelumnya dikalikan dengan 40%. Itu untuk tarif persentasenya. Gitu. Nah, untuk tahun terakhir, terkhusus untuk saldo menurun ganda pada bebannya ini, kita nggak menggunakan rumus ya, tapi kita menggunakan dengan cara yaitu nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan nilai sisa pada soal. Nah, kan sebelumnya itu soalnya nilai sisa sama dengan 0 atau tanpa nilai sisa. Nah, di sini dia 2 juta nih, berarti tinggal dikurangi 2 juta ya. Gitu. Oke, untuk beban di tahun terakhirnya dapat dari nilai buku tahun sebelumnya yaitu 4.147.200 dikurangi dengan nilai sisa yaitu 2 juta. Berarti beban untuk tahun terakhirnya adalah 2.147.200. Untuk akumulasinya dapat dari akumulasi tahun sebelumnya yaitu 27.852.800 ditambahkan dengan bebannya yaitu 2.147.200, berarti 30 juta nih untuk akumulasi tahun terakhir.
Dan nilai buku untuk tahun terakhirnya adalah 2 juta, dapat dari harga perolehan yaitu 32 juta dikurangi dengan akumulasinya yaitu 30 juta sama dengan 2 juta. Nah, ini senilai dengan nilai sisa pada SAFAU yaitu 2 juta. Oke, itu harus sama ya nilai buku tahun terakhir dengan nilai sisa pada SAFAU gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7 yaitu jumlah angka tahun. Harga perolehan 32 juta, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa sama dengan 2 juta. Oke, ini soalnya sama ya dengan soal nomor 6. Kita hitung dulu nih tarif JAT-nya. Nah, sebelumnya kan 6 tahun nih. Nah, untuk untuk kasus ini yaitu 5 tahun. Berarti untuk tarifnya adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15 nih untuk tarif JAT-nya. Kita langsung masuk ke perhitungan bebannya ya. Untuk tahun pertama, kita ambil angka yang urutan pertama ya, angka 5 nih, angka terbesarnya. 5 per total tarifnya itu 15 dikalikan dengan harga perolehan 32 juta dikurangi dengan nilai sisa yaitu 2 juta. Berarti untuk tahun pertama adalah 10 juta. Nah, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun terakhir penggunaan rumusnya sama ya. Kita lihat urutannya juga nih. Untuk tahun kedua berarti kita ambil angka kedua, tahun ketiga berarti kita ambil angka ketiga, dan seterusnya. Oke, didapatkan tahun pertama 10 juta, tahun kedua 8 juta, tahun ketiga 6 juta, tahun keempat 4 juta, dan tahun terakhir 2 juta. Kita langsung masuk ke dalam bentuk tabel ya. Nah, di sini ya untuk tabelnya, masukkan dulu nilai buku yaitu dari harga perolehan 32 juta, dan masukkan beban-beban yang telah kita hitung sebelumnya nih dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Oke, akumulasinya perhitungannya sama yaitu akumulasi tahun sebelumnya ditambahkan dengan beban, dan nilai bukunya harga perolehan dikurangi dengan akumulasinya. Oke, didapatkan untuk tahun terakhir, tahun kelima, dia bebannya adalah 2 juta, akumulasinya dapat dari 28 juta ditambah dengan 2 juta, 30 juta, dan nilai bukunya adalah 2 juta dapat dari 32 juta harga perolehan dikurangi dengan akumulasinya 30 juta berarti 2 juta. Nah, ini senilai dengan nilai sisa ya pada soalnya yaitu 2 juta. Oke, sampai situ paham ya konsepnya. Kita lanjut ke soal nomor 8 yaitu garis lurus nih. Harga perolehan 32 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya 2 juta, tapi diperolehnya pada 30 Maret, bukan 1 Januari ya. Di sini perhatikan teman-teman untuk periode penggunaan aktifanya. Kita langsung masuk ke dalam bentuk tabel ya. Untuk awalannya kita masukkan dulu di tahun ke-0 ya, dengan nilai buku adalah harga perolehan yaitu 32 juta. Nah, untuk tahun pertama, karena kita belum mendapatkan aktifannya dapat dari Januari tapi dapat dari 30 Maret, otomatis untuk bulan Januari, Februari, dan Maret itu kita nggak menghitung ya, nggak masuk ke dalam perhitungan penggunaan aktiva tetap gitu, tapi kita menghitungnya dari bulan April sampai dengan bulan Desember, yaitu 9 bulan nih penggunaan aktifanya gitu ya. Kalau misalkan di Januari berarti kan dia full tuh setahun ya, dari Januari sampai dengan Desember setahun. Nah, itu kan berarti 12/12. Sebenarnya itu nggak perlu dimasukkan ke yang 12/12 gitu ya, karena dia sama dengan 1. Nah, tapi untuk tahun pertama dia dapatnya dari tanggal 30 Maret. Kita menghitungnya berarti dari bulan April sampai dengan bulan Desember, yaitu 9 bulan nih untuk penggunaannya gitu ya. Tinggal dikalikan aja untuk beban tahun pertama, yaitu periode penggunaannya 9/12 dikalikan dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dan dibagi dengan umur ekonomis. Di sini untuk beban tahun pertama adalah 4.500.000 ya. Gitu. Nah, akumulasinya dari akumulasi tahun sebelumnya masih kosong ditambah dengan bebannya ya 4.500.000. Berarti akumulasinya adalah 4.500.000. Dan nilai buku untuk tahun pertama sama dengan 32 juta dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasinya 4.500.000, berarti 27.500.000 ya untuk nilai buku di tahun pertama. Oke, udah clear ya untuk tahun pertama. Kita lanjut nih ke tahun kedua. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima ya, sampai tahun terakhir itu dia menggunakan rumus
dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur masa manfaat ya. Nah di sini kan dia full setahun nih untuk tahun kedua sampai tahun kelima karena dia dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember gitu ya. Dia full setahun berarti 12 per 12 atau sama dengan 1 dikalikan dengan 30 juta yaitu dapat dari harga perolehan dikurangi nilai sisa 30 juta dibagi dengan 5 umur masa manfaat ya, yaitu 6 juta. Nah itu kan 6 juta tuh, 6 juta dari tahun kedua sampai dengan tahun kelima ya, tahun terakhir itu dia 6 juta sama ya senilai karena dia metode garis lurus. Berbeda dengan tahun pertama nih yang pemakaiannya dapat dari bulan April sampai dengan bulan Desember kalikan dengan 9 per 12 ya, yaitu 4.500.000. Tuh. Akumulasi dan nilai bukunya dengan cara yang sama untuk tahun kedua dan tahun kelima ya. Nah di sini kan walaupun kita sudah menghitung sampai dengan tahun kelima, tapi kalau dikalkulasikan untuk periodenya dia masih 4 tahun 9 bulan nih, yaitu 1 tahun, setahun, ada 4 tahun ditambah dengan 9 bulan yaitu 4 tahun 9 bulan. Dia kan belum genap 5 tahun tuh. Nah masih ada sisa 3 bulan. 3 bulannya itu kita masukkan ke tahun ke-6 ya, berarti di tahun 2022 supaya dia genap 5 tahun nih umur ekonomisnya gitu. 3 per 12 dikalikan dengan 30 juta dibagi 5 sama dengan 1.500.000. Kan kalau misalkan ditambah nih 1.500.000 ditambah dengan 4.500.000 sama dengan 6 juta tuh. Itu full setahun ya, sesuai dengan tahun kedua sampai tahun kelima gitu. Ini untuk tahun terakhirnya dapat dari sisa dari tahun pertama ya, yaitu 3 per 12, 3 bulan gitu. Dari Januari sampai dengan Maret berarti 3 bulan. Kayak akumulasinya itu dapat dari 28.500.000 ditambah dengan 1.500.000 yaitu 30 juta dan nilai bukunya dari harga perolehan 32 juta dikurangi 30 juta dari akumulasi sama dengan 2 juta nih untuk nilai bukunya. Nah ini senilai dengan nilai sisa pada soalnya yaitu 2 juta seperti itu. Oke, sudah paham ya konsepnya? Lanjut ke soal nomor 9 ya. Masih pada soal yang sama, tapi dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Kita langsung masuk dalam bentuk tabel ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, berapa persentasenya. Nah, di sini dia masih 5 tahun ya. Sama seperti soal sebelumnya, berarti persentasenya sama dengan 40%, yaitu 2 dikali 20% dari 5 tahun ya. Sama dengan 40%. Kita langsung masuk dalam bentuk tabel. Nah, sebelumnya kita masukkan di tahun ke-0 ya. Tahun ke-0 ini adalah nilai buku di harga perolehan 32 juta. Untuk tahun pertama dia sama nih dengan cara yang garis lurus. Kita menghitung periode pemakaiannya karena kita mendapatkannya di tanggal 30 Maret 2017. Otomatis kita menghitungnya dari bulan April sampai dengan bulan Desember yaitu 9 bulan gitu. Dari untuk bebannya ini berarti untuk tahun pertama penggunaan rumusnya dikalikan dengan periode pemakaian yaitu 9 bulan. Berarti untuk beban tahun pertama adalah 32 juta dari nilai buku ya. Dari nilai buku tahun sebelumnya nih 32 juta dikalikan dengan persentasenya 40% dan dikalikan dengan periodenya. Periode pemakaian aktifannya yaitu 9 bulan ya, dari April sampai dengan Desember. Sama dengan bebannya adalah 9.600.000. Lanjut untuk akumulasi tahun pertama 9.600.000 dapat dari akumulasi tahun sebelumnya masih kosong ya, ditambah dengan bebannya nih, makanya 9.600.000 untuk beban di tahun pertama. Lanjut ke nilai buku untuk tahun pertama adalah harga perolehan 32 juta dikurangi dengan akumulasi 9.600.000, maka nilai buku tahun pertama adalah 22.400.000. Nah untuk tahun kedua dia tinggal masukkan dengan rumus aja ya, karena kan di 10 setahun tuh 12 per 12 atau sama dengan 1. Berarti untuk beban tahun kedua, caranya untuk beban adalah nilai buku tahun sebelumnya, yaitu tahun pertama ya, berarti 22.400.000 dikalikan dengan persentasenya 40% gitu. Berarti beban tahun kedua adalah 8.960.000. Akumulasi dan nilai bukunya penggunaannya sama. Oke. Nah, sama seperti
metode garis lurus, dia sudah masuk ke tahun kelima, tapi jatuhnya ini masih 4 tahun 9 bulan nih, ya. Belum genap 5 tahun tuh, meski sudah menghitung sampai tahun kelima, tahun 2021, tapi perhitungannya itu masih 4 tahun 9 bulan. Nah, 3 bulannya ini, sisa dari tahun pertama, kita masukkan sampai di tahun ke-6 ya, yaitu 2022. Tapi penggunaan bebannya terkhusus untuk saldo menurun ganda. Pada bebannya ini kita nggak pakai perhitungan yang sebelumnya ya, tapi pakainya dengan cara nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan nilai sisa gitu. Nah, di sini kan nilai buku tahun sebelumnya adalah Rp2.903.040. Nilai sisanya sama dengan 2 juta. Tinggal dikurangkan aja. Berarti nilai beban penyusutan tahun terakhir adalah Rp903.40. Oke, untuk akumulasinya tinggal tambahkan saja dari akumulasi tahun sebelumnya ditambah dengan beban tahun tersebut. Berarti 30 juta tuh untuk akumulasi tahun terakhir. Makanya nilai buku untuk tahun terakhirnya adalah 2 juta. Senilai dengan nilai sisa untuk tahun terakhir dapat dari harga perolehan 32 juta dikurangi dengan akumulasinya 30 juta, makanya 2 juta. Seperti itu. Intinya, teman-teman itu ingat ya, untuk beban di tahun terakhir pada saldo menurun ganda, dia menggunakan cara yaitu nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan nilai sisa pada soal. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 10 nih, yaitu unit produksi. Harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi estimasi jam. Harga perolehannya 20 juta, umur ekonomi 10.000 jam, dan nilai sisanya sama dengan 5 juta. Beban per jamnya berarti tinggal masukkan rumus saja ya, yaitu 20 juta dikurangi 5 juta dibagi 10.000 jam, sama dengan 1.500 per jamnya. Dan untuk tahun pertama nih pemakaiannya 2000 jam, berarti tinggal dikalikan aja dengan beban per jamnya ya, yaitu 2000 dikalikan dengan 1500 sama dengan 3 juta untuk tahun pertama dengan pemakaian 2000 jam ya, bukan 8000 jam, tapi 2000 jam. Oke, nah mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga pembahasan latihan yang telah teman-teman buat bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam bentuk soal lain. Oke. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih penjelasan dari pembahasan latihan soal metode penyusutan aktiva tetap? Cukup mudah dipahami ya. Semoga teman-teman bisa ya mengaplikasikan metode-metode dari penyusutan aktiva tetap, baik dari garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Nah, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.